Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko pasar bank syariah. Yang terdiri dari saya sendiri, Putri Novitasari 195231025 dan teman saya Tasna Nafisa Ines Hasna 195231026. Yang pertama ada pengertian risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Selanjutnya ada profil risiko pasar. Profil risiko pasar adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar. Parameter atau indikator yang digunakan adalah: yang pertama ada volume dan komposisi portofolio, yang kedua ada potensi kerugian dari risiko benchmark suku bunga dalam banking book, ketiga serta strategi dan kebijakan bisnis. Selanjutnya ada sumber-sumber risiko pasar. Yang pertama ada strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Nah, ini ada strategi trending. Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trending yaitu ada karakteristik trending perusahaan, ada posisi pasar perusahaan dalam industri. Yang kedua ada kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Dua parameter ini yang digunakan yaitu untuk Export Interest Rate in Banking Book atau IRRBB yang berdasarkan GAP Report, perspektif pendapat dan perspektif nilai ekonomis, yaitu ada unrealized loss surat berharga dibanding dengan modal. Dan yang ketiga ada volume dan komposisi portofolio. Parameter yang digunakan ada rasio. Nah, rasio ini ada aset trending, derivatif, dan fair value of Asian dengan total aset. Rasio yang kedua ada kewajiban trending, derivatif, dan fair value of Asian dengan total kewajiban. Dan rasio yang ketiga ada total struktur produk dengan total aset. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko pasar. Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi risiko pasar. Klasifikasi risiko pasar ini ada pengendalian internal yang merupakan suatu mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan yang berguna untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengurangi dampak keuangan termasuk kecurangan atau fraud serta pelanggaran aspek hati-hatian, dan juga meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisien biaya. Efektivitas budaya risiko pada organisasi bank secara menyeluruh. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup hal sebagai berikut, yaitu ada kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis risiko dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Lalu pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu, kecukupan prosedur, dan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Lalu kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Penerapan manajemen risiko pasar. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisari, Direksi, serta DPS. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Keempat, sistem pengendalian intern. Selanjutnya, mitigasi risiko pasar. Risiko pasar untuk institusi keuangan muncul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak baik seperti hasil tarif benchmark, tarif pertukaran asing, modal sendiri, dan harga komoditas risiko perdagangan sekuritas. Akan tetapi, harga pada sekuritas pasar seperti itu dihadapkan pada keuntungan lancar. Sistem informasi manajemen yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelapor eksposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior. Yang selanjutnya, penilaian risiko inheren untuk risiko pasar. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang dapat dikualifikasikan maupun tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Penilaian risiko inheren dalam risiko pasar dilakukan per posisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif. Dengan begitu, ada matriks penetapan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar.
yaitu matriks penetapan tingkat risiko inherent untuk risiko pasar. Yang pertama, low, yang kedua, low to moderator, yang ketiga, moderator, yang keempat, moderator to high, yang kelima, high. Selanjutnya lagi yaitu kualitas penerapan manajemen risiko pasar. Yang pertama, tata kelola, yang kedua, kerangka manajemen risiko, yang ketiga, proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya, dan yang keempat, sistem pengendalian risiko. Selanjutnya, kasus manajemen risiko pasar. Yang pertama, pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah pada kemudian hari, tetapi harus berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Keharusan adanya kesepakatan ini tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga sewa, meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat. Yang kedua, pada operation ijarah, lessor atau pemberi sewa dapat terekspos risiko pasar dari nilai sisa aset yang disewakan pada periode sewa jika lessor menghentikan sewa lebih dulu atau default selama kontrak. Di dalam ijarah mutihiyah bitamlik lessor, hal itu dapat terekspos risiko pasar dalam nilai yang terbawa dari aset yang disewakan sebagai collateral dan pada masa di mana lessor default dalam kewajiban leasingnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.